warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang komponen pasif, komponen aktif, transistor, dan alat ukur pada elektronika. Komponen pasif yang pertama adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang memiliki resistansi atau hambatan terhadap aliran arus listrik. Adapun gambar resistor adalah sebagai berikut. Komponen pasif berikutnya adalah kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Adapun jenis-jenis kapasitor adalah sebagai berikut. Pertama, kapasitor elektrostatik, 2 kapasitor elektrolitik, 3 kapasitor elektroelemental. Adapun gambar kapasitor adalah sebagai berikut. Komponen pasif berikutnya adalah induktor. Induktor atau kumparan adalah komponen pasif elektronika yang berbentuk suatu kumparan atau lilitan kawat. Adapun jenis-jenis induktor adalah sebagai berikut. 1. Iron core induktor, 2. air core induktor, 3. variabel induktor, 4. ferrite core, 5. toroidal core. Adapun gambar induktor sebagai berikut. Komponen berikutnya adalah transformator. Transformator atau trafo adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu energi listrik lainnya. Adapun jenis-jenis transformator adalah 1. Trafo step up, 2. trafo step down, 3. trafo 1 fasa, 4. transformator 3 fasa, 5. transformator daya, dan transformator lainnya. Adapun gambar transformator sebagai berikut. Penjelasan berikutnya adalah komponen aktif. Komponen aktif yang pertama adalah dioda. Dioda adalah komponen aktif yang mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah. Selain itu, untuk dioda sendiri juga bisa menghambat arus listrik dari arah yang sebaliknya. Adapun gambar dioda adalah sebagai berikut. Adapun bagian-bagian dari dioda adalah pertama, dioda cahaya. Dioda cahaya atau LED adalah emisi cahaya yang bisa menghantarkan cahaya monokromatik. Adapun gambar dioda cahaya sebagai berikut. Adapun dioda berikutnya adalah dioda foto. Dioda foto ini sangat peka terhadap cahaya sehingga seringkali digunakan untuk alat sensor. Adapun gambar dioda foto ini sebagai berikut. Dioda berikutnya adalah dioda laser. Dioda ini dapat memancarkan cahaya. Gambarnya sebagai berikut. Dioda selanjutnya adalah dioda Zener. Dioda Zener ini berfungsi untuk pengaman rangkaian setelah tegangan yang sudah ditentukan oleh dioda Zener. Adapun gambar dioda Zener sebagai berikut. Adapun dioda berikutnya, dioda jembatan. Dioda jembatan merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dioda sebagai penyearah bolak-balik sehingga menjadi arus searah. Adapun gambar dioda bridge atau jembatan ini lihatlah di bawah. Berikutnya ada dioda Schottky. Dioda ini adalah jenis dioda yang mempunyai tegangan rendah. Adapun gambarnya berikut. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang transistor. Transistor ini adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor ini merupakan salah satu komponen semikonduktor yang banyak digunakan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Adapun gambar transistor ini sebagai berikut. Adapun bagian-bagian transistor, pertama, transistor efek Medan. Transistor ini adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Adapun gambarnya seperti di bawah. Transistor kedua adalah transistor bipolar. Transistor bipolar ini adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole pada kutub positif. Adapun gambar transistor bipolar ini sebagai berikut. Transistor berikutnya adalah transistor IGBT. Transistor ini adalah sebagai
saklar dan dapat digunakan untuk menghidupkan dan mematikan daya listrik dengan sangat cepat dan dengan efisiensi energi yang tinggi. Adapun gambar transistor ini adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah transistor Darlington. Transistor ini adalah suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari sepasang transistor bipolar yang tersambung secara tandem. Gambarnya seperti berikut. Adapun transistor yang terakhir adalah transistor foto. Transistor foto ini adalah komponen listrik yang mengubah aliran listrik yang melaluinya, tergantung pada seberapa banyak cahaya yang menyinarinya. Adapun gambarnya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah ohm meter. Ohm meter ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik di rangkaian tertutup, atau dapat juga diartikan sebagai alat untuk mengukur resistansi. Adapun gambar alat ukur ini sebagai berikut. Alat ukur yang kedua adalah ampermeter. Ampermeter ini adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Adapun gambarnya sebagai berikut. Alat ukur berikutnya adalah voltmeter. Voltmeter ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari titik potensial listrik. Adapun gambarnya sebagai berikut. Alat ukur berikutnya adalah multimeter. Multimeter ini adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Adapun gambarnya sebagai berikut. Alat ukur berikutnya adalah alat ukur multimeter analog atau digital. Di sini yang dibahas adalah multimeter analog. Multimeter analog ini adalah multimeter yang menggunakan jarum petunjuk dan skala pengukuran. Adapun gambar multimeter analog ini sebagai berikut. Alat ukur berikutnya adalah osiloskop. Osiloskop ini adalah alat ukur elektronika yang fungsinya memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop ini dilengkapi dengan tabung sinar katode. Adapun gambar alat ukur ini adalah sebagai berikut. Alat ukur berikutnya adalah generator fungsi. Generator fungsi atau pembangkit fungsi adalah bagian dari peralatan atau piranti lunak uji coba elektronik yang digunakan untuk menciptakan gelombang listrik. Adapun gambarnya sebagai berikut. Ukur berikutnya adalah digital signal analysis atau sering diganti menjadi penganalisis signal. Adalah instrumen yang mengukur besar dan fase sinyal input pada frekuensi tunggal dalam bandwidth IF instrumen. Adapun gambarnya sebagai berikut. Alat ukur berikutnya dan yang terakhir adalah spektrometer. Adapun yang dimaksud spektrometer ini adalah salah satu alat pengukuran yang digunakan untuk mengatur respon magnitudo atau sinyal terhadap secara frekuensi. Adapun gambarnya sebagai berikut. Itulah tadi penjelasan tentang komponen aktif, komponen pasif, transistor, serta alat ukur pada elektronika. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.